Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Renuberti dari kelas manajemen Indo 43A. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan SDM. Baik, ada pula pengertian pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses peningkatan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik. Pengembangan SDM bertujuan untuk mempersiapkan karyawan dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini maupun di masa yang akan datang. Pengembangan SDM berbeda dengan pelatihan, meskipun keduanya saling berkaitan. Pelatihan lebih berfokus pada peningkatan keterampilan teknis jangka pendek, sedangkan pengembangan SDM bersikap jangka panjang dan berorientasi pada pengembangan potensi individu secara menyeluruh. Baik, ada pula tujuan pengembangan sumber daya manusia, yaitu pertama, meningkatkan kompetensi dan kualitas karyawan agar mampu bekerja secara efektif dan efisien. Dan kedua, mempersiapkan karyawan untuk menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Keempat, mengembangkan sikap profesional, disiplin, dan tanggung jawab karyawan. Yang kelima, meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Manfaat pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia memberikan berbagai manfaat baik bagi karyawan maupun organisasi. Antara lain yaitu bagi karyawan, pengembangan SDM dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri dalam bekerja. Bagi organisasi, pengembangan SDM dapat meningkatkan kinerja, kualitas pelayan, dan daya saing organisasi, mengurangi tingkat kesalahan kerja dan meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan kader-kader pemimpin yang berkualitas untuk masa depan organisasi. Metode dan bentuk pengembangan sumber daya manusia diantaranya yaitu ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan metode pengembangan SDM yang paling umum digunakan. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis karyawan, sedangkan pendidikan lebih berfokus pada pengembangan pengetahuan dan wawasan karyawan. Pengembangan karir dilakukan melalui perencanaan karir, promosi jabatan, mutasi, dan rotasi pekerjaan. Metode ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Yang ketiga ada coach dan mentoring, merupakan metode pengembangan SDM yang dilakukan melalui bimbingan langsung dari atasan atau senior kepada karyawan. Metode ini efektif dalam meningkatkan kemampuan kerja dan pengembangan sikap profesional. Yang terakhir ada yaitu job training dan job rotation. Job training dan rotation bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja yang beragam kepada karyawan. Dengan metode ini, karyawan dapat memahami berbagai fungsi dan tanggung jawab dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM: yang pertama, dukungan manajemen dan pimpinan organisasi. Yang kedua, ketersediaan anggaran dan fasilitas pelatihan. Yang ketiga, motivasi dan kemauan karyawan untuk berkembang. Keempat, kebijakan dan budaya organisasi. Kelima, perkembangan teknologi dan lingkungan kerja. Peran pengembangan SDM dalam meningkatkan kinerja organisasi. Pengembangan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Karyawan yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu bekerja secara produktif, kreatif, dan inovatif. Selain itu, pengembangan SDM juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kerjasama tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dengan pengembangan SDM yang berkelanjutan, organisasi dapat menghadapi perubahan dan persaingan dengan lebih siap serta mampu mencapai tujuan jangka panjang secara efektif. Baik, ada pula kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan proses penting dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan. Pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi melalui berbagai metode seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan karir, dan coach. Pengembangan sumber daya manusia terencana dan berkelanjutan akan memberikan manfaat besar bagi organisasi, terutama dalam menghadapi persaingan dan perubahan lingkungan kerja. Baik, itulah materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.